Oke, kita mulai ya. Ini udah masuk 841. Jadi saya harap yang belum absensi silakan absensi di dalam classroom-nya. Yang ada problem laporkan saja ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di perkuliahan kita sesuai dengan sesi sebelumnya. Jadi hari ini hanyalah satu kali ya untuk pemindahan karena kemarin ada report mengenai DE gitu ya, digital entrepreneur yang di hari Kamis di jam 1. Nah, hari ini hanya tambahan saja untuk tutupin yang kemarin yang di hari Kamisnya. Untuk minggu depan kita tetap masuk di hari Kamis jam 1 ya, seperti biasa. Gitu. Di jadwal di kontrak kuliah kita itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan kenal dulu sih konsepnya pemanfaatan mobile computing dan perbedaannya dia kalau di dalam segmentasinya di wireless gitu ya. Mobile computing ini lebih sifatnya bagaimana komputasi itu dalam proses perhitungan itu dalam mobiling yang kalian bisa berpindah-pindah tempat, namun dia memanfaatkan teknologi wireless gitu. Nah, tujuan hari ini adalah kalian bakalan tahu gitu ya, kalian bakalan kenal, memahami gitu mengenai permasalahan yang paling fundamental sebenarnya ketika kita masuk di mobile computing gitu. Jadi ketika kalian masuk mobile computing, apa aja sih masalahnya, apa saja dia punya problem dibandingin misalkan kalau kalian mengimplementasikan yang versi berbasis desktop dan seterusnya. Di sini juga kalian melihat beberapa perspektif masalah dan beberapa solusi-solusi yang hadir dari pada saat kalian ngebuat sebuah aplikasi kah, riset kah, ataukah mengembangkan sebuah sistem ya yang berjalan di sebuah platform. Nah, bisa jadi nanti ke depan ini saya akan minta kalian untuk programming. Jadi saya akan kasihkan satu source code gitu ya. Jadi satu source code, entah itu saya minta kalian bikin aplikasi chatting via Bluetooth dan lain-lain, itu kalian sempurnakan dan seterusnya. Intinya saya ngasih satu sampel coding, kalian sempurnakan kode tersebut. Kemungkinan itu di minggu depan atau di Kamis depan. Jadi saya kasih source code-nya. Namun silakan dipelajari dulu konsepnya wireless itu kayak gimana, Bluetooth itu kayak gimana dan seterusnya ya. Oke, ini mata kuliah hari ini. Untuk course lainnya ya, jadi ada software tools, mobile security, GPS. Ini sebenarnya yang berkaitan dengan mobile computing gitu. Jadi platformnya dari mobile terminal, tools ketika kalian mobile computing, bagaimana sih keamanannya di teknologi mobile, kemudian pemanfaatannya GPS, HCI, kemudian pervasifnya computing dan communication. Ini course outline-nya kita ya. Untuk beberapa referensi ataupun buku yang bisa kalian cari, bisa cari bukunya Peizheng Leonil. Ini cukup bagus. Dia bercerita tentang smartphone dan perkembangan generasinya di mobile computing. Kemudian ada bukunya Frank Adelstein. Ini dia memberikan penjelasan tentang fundamentalnya mobil sama mobile sama dengan permasalahan dan perkembangannya gitu, riset di bagian mobile computing. Ada juga bukunya Adam Karahoka, ini lebih advance sih. Jadi dia kasihkan nanti beberapa aplikasi sampel yang udah dipakai di mobile computing. Sama bukunya Nuraksa di wireless communication dan wireless broadband. Kalau ini dia lebih ke teknologi wireless untuk supporting mobile computing. Jadi penerbitnya Andi, ISBN-nya ada di bawah ya. Jadi kalian bisa cari, googling, biasanya ada juga di Google Google Books gitu. Jadi kalian tinggal cari berbayar ya. Kalau mau cari di googling aja mungkin ada aja bukunya dalam bentuk PDF. Kalian bisa download dan bisa kalian baca juga. Nah, kita kenal dulu apa itu mobile computing gitu ya. Jadi ini adalah istilah sih yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan aplikasi yang sifatnya pirantinya ukurannya kecil gitu. Jadi portable, wireless ini untuk mendukung komunikasi. Jadi kalau dia bisa berkomunikasi, kemudian ukurannya kecil, dia portable, bisa kita bawa kemana-mana, tidak perlu kabel,
Ini yang disebut dengan mobile computing awal kali. Jadi ada peristilahannya untuk di sisi konsepnya gitu ya. Nah, mobile computing juga bercerita tentang bagaimana teknologi ini mengizinkan kalian mengirimkan transmisi data dari satu komputer ke komputer yang lain tanpa mesti dia dikonekkan dengan kabel yang bentuknya fisik gitu ya. Jadi ataupun physical link lah. Jadi sifatnya dia berbentuk wireless ataupun nirkabel. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mobile computing itu teknologinya seperti apa, dia mengambil konsep bagaimana kita portable, dia nggak perlu kabel dan bisa mentransmisikan data gitu ya, bisa mentransmisikan data. Kemudian untuk istilah yang lain gitu, mobile computing itu apa? Operasi-operasi komputasi yang mengizinkan kalian untuk mengakses informasi. Jadi kalau kalian mengakses informasi dalam media yang portable, itu juga disebut dengan mobile computing. Contohnya apa? Kayak notebook yang kalian pakai sampai hari ini, ada PDA. Kalau dulu orang kenal PDA pager ya, yang kotak itu baru orang pakai berkomunikasi. Ada cellphone juga, cellphone, ada musik players, kemudian ada portable game device dan sebagainya gitu ya. Jadi cellphone, ada musik players, kalau dulu masih kenal namanya Walkman gitu ya. Portable game device, yang kalian pakai PSP ya, PlayStation Portable, adalah Nintendo DS. Nah, itu semua masuk di teknologi implementasi hasil dari mobile computing gitu ya. Nah, untuk karakteristiknya sih sebenarnya pertama memenuhi, kalau dia kita katakan mobile computing itu kalau dia memenuhi karakteristik yang pertama, dia mobility. Artinya kita bisa gunakan dia, teknologinya bisa kita pakai dia di mana saja dan kapan saja. Baru bisa kita sebut dia dengan mobile computing. Prinsip pertama adalah dia mobility. Bisa dipakai kapan saja, bisa dipakai di mana saja. Yang kedua, karakteristiknya adalah dia punya jangkauan itu luas gitu ya. Coverage areanya tidak sama seperti kayak kalau kita cerita LAN dan sebagainya. Jadi coveragenya dia lebih luas. Nah, untuk beberapa tipe wireless devices yang dipakai sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini pun contohnya adalah kalian menggunakan laptop. Dulu tidak ada laptop, orang pakainya PC yang ukurannya kurang lebih satu ruangan malah gitu ya. Barulah terumuskan pertama kali yang nyiptain laptop yang apa ya, pendekatannya mendekati mobile computing itu saya ingat pertama kali adalah Mac gitu. Jadi Mac ngerilis sebuah apa namanya, sebuah laptop yang bisa yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan pesaingnya seperti Microsoft gitu. Kemudian ada Palm Tops. Jadi biasanya Palm Tops ini dia hanya terdiri satu jenis ya, spesifik. Mungkin kalian hari ini kenal ada namanya Chromebook gitu ya. Chromebook jadi dia spesifik OS-nya dari Google gitu ya. Dan supporting untuk toolsnya Google gitu. Itu Chromebook. Kalian bisa lihat ada beberapa sampel-sampelnya kok. PDA, ada cell phones, ada pagers, ada sensor yang hari ini dipakai untuk di riset. Itu semua masuk di teknologi wireless ya. Dan itu juga yang mendukung di mobile computing. Dan beberapa device lainnya yang tidak memerlukan kabel, itu semua kita sebut dengan wireless devices untuk supporting ke dalam mobile computing. Nah, bagaimana dengan perkembangannya? Ya, kita coba lihat skematik untuk perkembangannya. Tahun 1800, ini kan listrik baru ditemukan ya. Posisinya listrik ini baru ditemukan, kepake untuk di masyarakat umum secara luas, gitu ya. Kemudian lahirlah komputer yang pertama kali di tahun 1900 gitu ya. Jadi di pertengahan di tahun 1900 ini komputer itu lahir, dia udah mendukung bagaimana apa deh, pertama kalinya untuk di mobile computing itu bisa disupport oleh di komputer pertama yang lahir dan orang kenal namanya internet gitu. Nah,
Internet masif ketika tahun 1960 sampai dengan 1970. Jadi kalian bisa lihat ada sekitar 10 tahun gitu ya untuk mempersiapkan internet bisa kepake. Dan zaman ini dulu masih dipakai sama DARPANET dan seterusnya, itu untuk keperluan militer gitu ya. Jadi belum kepake. Kemudian tahun 70 sampai 80 barulah itu muncul teknologi satelit gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya ke mesin ATM. Mesin ATM itu di atasnya kan ada wajan ya, kayak wajan, bolik dan lain-lain. Ada satelit kecil. Jadi teknologi yang dipakai itu dia pakai jaringan satelit gitu. Jadi kalau ada ATM juga yang di pulau, kalian bisa lihat ya, kalau di ATM ada penarikan di pulau-pulau terpencil, mereka menggunakan teknologi mobile computing. Mereka nggak pakai kabel dan lain-lain. Mereka pure murni pakai teknologi satelit gitu. Kalau teknologi satelit itu pun juga punya batasan. Kita nggak bisa pakai kayak macam download gambar dan lain-lain. Dia hanya fokusnya dipakai untuk mengirim data string saja, gitu ya. Mengirim data string, kalian akses datanya dipergunakan. Gitu. Dan ukurannya pasti lebih kecil. Dia mainnya masih bytes dan kilobytes. Beda dengan yang kita pakai hari ini, kalian pakai di rumah sampai hari ini join juga di perkuliahan. Itu kan udah main sampai mega sampai giga gitu kecepatan speednya. Nah, tahun 80 barulah teknologi seluler ini kepake gitu ya. Jadi teknologi seluler udah muncul tuh, ada apa namanya Siemens, muncul Nokia, ada muncul apa lagi ya, Motorola dan seterusnya. Itu untuk mendukung supporting di teknologi seluler. Ini juga pionir untuk di mobile computing gitu ya. Jadi tahun 1980 sampai 2000 itu adalah tahun-tahun yang bisa dibilang perkembangan masifnya untuk mobile computing. Dan kalau Android itu pure murni untuk open source untuk pengembangan di sisi mobile computing itu di bagian aplikasi gitu ya, di bagian pengaplikasian. Namun di tahun 80 sampai 2000 itu sudah ada orang bisa pakai apa namanya macam Nokia, kalian bisa kirim pesan, kalian bisa buka website dan seterusnya. Itu sudah masif tahun 80 sampai tahun 2000 ya. Nah, apa saja keuntungannya untuk di mobile computing ya, teknologi di mobile. Pertama, kalau misalnya kalian mau mengakses gitu informasi, kan tinggal buka handphone, kalian buka WhatsApp, kalian udah dapat informasi gitu ya. Jadi teknologi mobile kita membantu kita di sisi mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja gitu. Mobilitasnya ini tinggi tanpa kerumitannya kabel gitu ya. Jadi karena kita orangnya mobile, orangnya suka berpindah-pindah tempat gitu ya, pindah-pindah tempat tanpa kerumitan kabel, orang nggak perlu mikir lagi harus narik kabelnya, kabelannya, apakah ini harus strike atau cross gitu ya. Itu udah nggak terlalu diperhatikan. Intinya adalah untuk di mobile teknologi ini instalasi jaringannya itu harus cepat gitu, karena orang-orang ini punya mobilitas yang tinggi, dia nggak stay dalam satu tempat gitu ya. Kalian berpindah-pindah dalam satu ruangan ke ruangan yang lain misalkan, kemudian dari satu kota ke kota lain gitu ya. Tetap bisa berkomunikasi. Nah, teknologi mobile membantu kita di sana. Nah, teknologi mobile juga dia kompatibel dengan teknologi yang lain. Jadi kalian bisa lihat hari ini lahir teknologi namanya tethering ya, tethering jaringan. Nah, yang tethering misalkan Android, kemudian yang connect jaringannya itu adalah iOS gitu ya, iPhone. Itu masih tetap kita bisa gunakan internet gitu. Jadi bisa dilihat kompatibilitasnya antara Android dengan iOS, walaupun mereka berbeda OS masih bisa support satu sama lain, khususnya untuk pengiriman data melalui media wireless. Nah, ini yang disebut lahir dengan teknologinya tethering. Kalian mungkin masih ingat zaman-zaman sebelumnya ya, zaman-zaman yang sebelumnya itu masih belum terlalu support untuk dengan teknologi yang lain, khususnya kalau mereka pakai wireless teknologi. Nah, mungkin juga kalian ingat hari ini kalian pakai Windows 10. Di Windows 10 pun sudah ada
teknologi hotspot gitu ya. Jadi kalian bisa tethering laptop kalian ke jaringan yang didapat laptop kalian ke HP kalian masing-masing gitu. Jadi HP kalian walaupun nggak connect ke internet bisa menggunakan jaringan yang ada di dalam laptop. Gitu. Jadi kompatibel dengan teknologi yang lain. Kalian bisa ingat dulu sebelum ada Windows 10 kita masih agak sulit ya untuk tethering antar satu perangkat dengan perangkat yang lain. Mentok-mentoknya kita harus install beberapa perangkat tambahan ataukah kita harus install beberapa aplikasi yang support untuk tethering jaringan. Nah, tethering jaringan udah full full supporting ketika udah masuk di Windows 10. Jadi Windows itu atau Microsoft itu udah melihat bahwa perkembangan teknologi mobile itu akan sangat masif, makanya mereka masangin teknologi tethering di dalam di dalam OS-nya mereka gitu ya, untuk supporting OS-nya mereka. Nah, teknologi mobile computing ini juga cocok dipakai untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Jadi misalkan kalian kembali ke kampungnya kalian gitu ya. Belum ada kabel fiber yang masuk, belum ada kabel telepon masuk misalkan untuk supporting DSL modem. Ini udah bisa kepake karena satelit itu kan udah menyangkau daerah-daerah terpencil. Tapi sekali lagi untuk satelit pasti lebih mahal karena kita ibaratnya disediakan satu jalur gitu ya. Satu jalur khusus untuk berkomunikasi. Gitu. Makanya mahal juga tuh ada namanya ponsel satelit ya. Dia ada telepon satelit. Itu telepon satelit kalian nggak perlu bayar pulsa itu. Gitu ya. Kalian nggak perlu bayar pulsa. Itu sudah tercover langsung jaringannya oleh satelit gitu. Jadi jalurnya udah berbeda. Mereka full pakai satelit. Dan kalian pun juga bisa masuk ke daerah terpencil. Biasanya sih teman-teman yang mau lihat ponsel satelit gitu ya. Ponsel satelit itu dipakai sama orang-orang yang lagi hiking atau mendaki gunung gitu ya. Masuk ke hutan. Itu mereka pakai rata-rata adalah ponsel satelit. Oke. Untuk beberapa keuntungannya lagi di mobile computing dan implementasinya di teknologi mobile, ini membantu kita dalam mengurangi biaya ya untuk pengembangan. Kalau kita cerita kasusnya LAN, local area network, atau bangun jaringan internet misalkan di daerah-daerah yang terpencil, bayangkan itu kurang lebih menghabiskan duit yang nggak sedikit kan. Mulai dari kalian ngebangun kabelnya, konfigurasi kabelnya, narik kabelnya dari mana, apalagi sifatnya di daerah yang terpencil dan dia pulau tersendiri ya, kabelnya harus dikasih taruh di laut ya. Jadi ada namanya kabel laut yang menghubungkan antar satu pulau ke pulau yang lainnya. Gitu. Jadi perlu beberapa konfigurasi dan itu bukan biaya yang sedikit yang dikeluarkan, khususnya untuk daerah-daerah yang terpencil dan pengembangan infrastruktur jaringan yang tidak merata. Gitu. Ini keuntungannya mobile teknologi yang kalian bisa lihat sampai hari ini bisa digunakan. Nah, di sisi mobile teknologi ada punya keuntungan, dia sebenarnya ada kerugian juga gitu ya. Ada namanya istilahnya loss gitu, line of sight. Line of sight ini kita lebih fokus bercerita mengenai proses transmisi data. Ini berbeda ya, ketika kita mengirim data pakai kabel dengan ketika kalian mengirim data pakai wireless gitu ya, nirkabel, itu semua terpengaruh namanya line of sight gitu. Jadi pada saat kalian mengirim masih lebih secure kalian mengirim data dengan mengirimkan data melalui kabel dibandingin kalau kalian mengirim data pakai wireless. Ini ya, ini yang perlu diingat baik-baik adik-adik sekalian. Kalau kalian mengukur masalah performansi, apalagi semua yang mengukur performansi, mengirim data dengan performansi, kita selalu menyarankan pakai kabel. Tapi kalau kau bercerita mengenai mobilitas, gitu ya, mobilitas, ya pakailah teknologinya wireless gitu, atau mobile. Itu line of sight, apalagi sifatnya yang pakai wireless,
kekurangannya dia pengiriman data bisa jadi ada data yang hilang di tengah jalan. Karena wireless itu gampang sekali terpengaruhi ya. Gampang banget terpengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa jadi kalau kita ngirim data dari satu gedung ke gedung lain, dia bisa jadi terhalang sama gedung yang ada di depannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk di konsepnya. Kedua adalah security ya. Jadi bayangin sampai hari ini ada orang yang kecurian di duplikasi WhatsApp-nya, kecurian apa namanya di mobilenya dan lain-lain. Isu yang paling besar diangkat dalam teknologi mobile adalah security data gitu. Jadi bagaimana keamanan data yang kita punya dalam teknologi mobile apalagi diaksesnya dalam wireless gitu ya. Dan beberapa kompleksitasnya atau modelnya yang kadang terjadi di lapangan adalah pencurian data itu kayak sampel ya, man of the middle gitu ya. Man of the middle. Nah, man of the middle ini ibaratnya kayak ada hacker yang ada di tengah-tengah kita pada saat proses pengiriman data. Kurang lebih konsepnya sih kayak gini ya. Saya coba stop share, saya share lagi biar kalian lebih paham ya. Nah, man of the middle itu konsepnya sih kurang lebih kayak gini nih. Saya coba ambil satu gambar yang bisa memperlihatkan kita punya model gitu ya. Nah, man of the middle itu dia bercerita seperti ini. Jadi kita mengirim satu gitu ya, dari satu data ke tempat yang lain. Ini dari satu data ke tempat yang lain. Nah, users itu mau mengirim data entah ke web application, entah ke apa namanya, ke satu website misalkan. Nah, man of the middle ini dia ada di tengah dan dia menginterrupt kita punya data dari laptop, dari pengiriman data kita entah lewat handphone kah atau lewat laptop kah ke satu website yang kita mau tuju, gitu ya, ke satu website yang kita mau tuju, gitu. Nah, di sana dia bisa merubah datanya, dia bisa ambil data begitu ya, yang ini, dia bisa ambil data kita di sini, gitu ya, dia bisa ngambil datanya kita, dia bisa ngubah datanya kita, dia bisa ambil kembali alur data kita misalkan. Intinya lah di security lah ya. Nah, originalnya kan seperti ini yang terjadi ya. Kita kan akses website lewat jaringan. Kemudian user dan password kita masukin. Ini kan yang idealnya gitu ya, yang garis warna hijau. Namun yang tidak ideal biasanya man in the middle, biasanya ada orang yang di tengah. Kita punya laptop connect ke satu web application, dia ada di tengah-tengah. Proses pada saat transferring data seperti ini, man of the middle ini, dia interrupt data, dia ambil kemudian dia ubah atau dia simpan data-data transaksi kita gitu. Nah, makanya saya biasa menyarankan sih kalau teman-teman mau secure, pakailah jaringan sendiri, satu. Dua, pakailah VPN. Dan jangan VPN yang gratis ya, kalau perlu ya yang berbayar yang sendiri. Kalau kalian merasa jaringan kalian itu tidak secure. Nomor tiga, apa namanya, jangan masuk di hotspot yang umum. Jadi ada wifi yang sifatnya dibagi general secara umum, itu kendalanya adalah security karena biasanya dipakai orang banyak dan riskan biasanya di man in the middle. Kalau kalian yakin sih tidak ada transaksi keuangan kah misalkan dan lain-lain, ya udah hajar saja, nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang sifatnya confidential nih, yang untuk nggak perlu orang tahu banyak dan lain-lain, saya menyarankan jangan pernah connect ke hotspot yang umum gitu ya. Kalian bikin jaringan sendirilah gitu ya. Entah pakai jaringan handphonemu sendiri, tethering lewat handphonemu, sama kalau mau lebih secure lagi pakai VPN-nya kalian. Kurang lebih konsepnya man in the middle itu seperti ini. Dan ini yang kejadian di teknologi mobile atau mobile computing ya. Itu tadi untuk samplingnya yang saya share. Jadi kekurangannya mobile teknologi itu seperti itu ya. Ada jadi dia bisa kita lihat line of sight, secure, kayak contohnya tadi man of the middle. Kemudian interferences gitu. Ini biasanya kalau kita pakai mobile teknologi, apalagi mainnya di pesawat, itu pasti disuruh matiin apa namanya, device-nya gitu. Kenapa? Dia bisa jadi mengganggu interferensi gelombang radio yang berkomunikasi antara tower dengan pesawat gitu. Di
kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, dia sensitif terhadap cuaca. Jadi beda banget gitu antara kabel pada saat dia hujan gitu ya. Kita bertukar informasi lewat pada saat dia hujan dengan pada saat kita menggunakan wireless ya pada saat hujan. Itu sangat berbeda, Ki. Kenapa? Teknologi mobile yang sifatnya pakai wireless itu mereka sangat dipengaruhi oleh cuaca gitu ya. Jadi bisa jadi ada data yang hilang atau korup pada saat proses pertukaran data karena dia dipengaruhi oleh cuaca. Nah, yang lain adalah keterbatasan jarak. Jadi karena dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain, infrastruktur kayak tower dan lain itu harus ada, gitu ya. Kalau dia jauh, otomatis juga kekuatan power untuk proses pengiriman datanya itu lebih dia berkurang gitu. Di sisi sumber sumber penyedia jaringannya, gitu. Nah, kemudian yang keenam, gitu ya. Yang keenam, teknologi mobile kita harus punya izin frekuensi. Kalau seumpamanya kita udah melebihi dari standar frekuensi, saya lupa. Tapi ada standar frekuensi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dibandingin dengan kita pakai kabel, gitu ya. Nah, kita coba bandingkan ya antara wired networks dengan mobile networks. Jadi ini perbandingannya ada sekalian. Konsepnya ini harap diperhatikan ya. Jadi kalau kalian ditanya, apa sih kelebihannya teknologi yang sifatnya mobile atau wireless dengan teknologi kabel atau wired? Jadi wired networks ini kabel, mobile networks ini adalah wireless atau near kabel gitu ya. Pertama, wired ini pasti dia punya bandwidth lebih tinggi. Ingat ya, dia punya bandwidth lebih tinggi. Sedangkan mobile network bandwidthnya itu rendah gitu ya. Bandwidthnya itu rendah. Kenapa bisa? Satu jalur frekuensi itu bisa jadi kepake banyak, dan dia lebih gampang terpengaruhi dibandingkan kalau kita pakai kabel. Makanya biasanya kalau udah kalau kita cerita kayak IndiHome, Excel Home dan lain-lain, sebelum mereka masuk rumah, mereka pakai kabel, gitu ya. Di dalam rumah barulah pakai mobile networks yang digunakan. Dia jadi connect ke satu router ataupun satu perangkat yang mengizinkan kita itu mengakses internet ataupun jaringan. Kemudian kalau di wired networks low bandwidth variability, jadi jenis-jenis bandwidthnya itu lebih sedikit dibandingkan kalau kita bercerita mobile networks high bandwidth variability gitu. Kalau bandwidthnya di mobile kan banyak tuh jenisnya tuh. Pertama ada G, ada 2G, ada 3G, ada 4G, hari ini ada 5G gitu ya. Dan masing-masing lebar lebar datanya atau datanya itu beda-beda semua gitu ya. Beda-beda semua. Bisa kelihatan lah dia konsepnya gitu ya. Kemudian can listen on wire. Jadi dia bisa kalau kita wired network kita bisa atur lebih 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 mudah karena kalau di sisi pengkabelan kan lebih mudah untuk dikonfigure dan lebih cepat juga untuk di sisi maintenancing-nya dibandingkan kalau kita pakai mobile networks ini hidden terminal problem. Jadi kadang ada beberapa terminal untuk di bagian konfigurasi yang masih tersembunyi dan kita harus deteksi dari satu titik ke titik yang lain gitu. Kalau dia mobile networks. Kemudian high power mesin, kalau wired dia butuh konsumsi energi yang besar, sedangkan kalau mobile dia low power. Kenapa dia bisa low power? Karena device-nya kecil, gitu ya. Portable juga, makanya konsumsi dayanya itu lebih sedikit. Namun kalau kita bercerita di sisi bandwidth juga sama, dia kecil. Dia high power namun high bandwidth kalau di sisi wired. Kemudian resource mesin ataupun kayak kinerjanya RAM, penyimpanan dan lain-lain. Kalaupun wired, dia konsumsinya lebih tinggi dibandingkan mobile. Gitu ya. Mobile kan kita bisa tahu lah proses perhitungan dan lain-lain itu dikerjakan sama teknologi mobile. Prosesornya itu nggak sama dengan yang ada di PC, gitu ya. Kemudian kalau wired dia butuh physical access security. Sedangkan mobile network dia need proximity. Jadi ada aturan batasan entah pakai kayak WPS ya.
entah dia pakai password untuk masuk di jaringannya. Sedangkan kalau wired, security-nya dia dari fisik. Kau harus nyolok dulu, misalkan kabelnya, baru kau bisa dapat konfigurasi ataupun password yang ingin dimasukkan sebelum dia join. Low delay, dia delay-nya atau time out-nya lebih sedikit dibandingkan kalau mobile networks dan connected operation gitu ya. Kalau mobile networks dia higher delay-nya tinggi. Kenapa? Ya sekali lagi dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak cuaca dan lain-lain. Dan operasiannya kadang disconnected. Itu ya. Jadi ini perbedaan mendasar antara wired dengan mobile networks. Jadi diketahui dulu perbedaan dasarnya apa gitu ya. Nah, kita bisa bercerita sampai hari ini. Kalian bisa lihat mulai dari satu laptop ke dengan mobile. Kalian bisa berkirim pesan, kalian bisa balas pesan melalui laptop, kemudian temanmu terima melalui smartphone-nya gitu ya. Ini berkat bantuan beberapa infrastruktur. Jadi bisa dilihat kalau bumi, ini gambar yang ada di tengah-tengah. Kalau bumi ini kita udah masangin beberapa tower gitu. Tower. Kemudian satelit itu melintas dari di atas bumi gitu ya, di atmosfernya sendiri. Dia mengirim informasi melalui satelit kalau dia tersendiri untuk di teknologi wireless. Sedangkan kalau untuk GPS dia tower, dia berkomunikasi antar tower gitu ya. Dan barulah bisa juga terconnected dengan laptopnya kita gitu. Sampai hari ini pun juga udah ada namanya smart car yang hari ini teknologinya namanya seperti Wuling. Kalian bisa lihat Wuling ya. Saya lupa namanya Win. Kita coba lihat ya. Saya coba share lagi contohnya Win. Ini teknologi yang saya sih bilangnya mobile computing juga gitu. Jadi dia nempelin ke mobil. Kita coba lihat sampelnya. Win Wuling namanya ya. Saya coba share screen. Bisa dilihat ya. Ini teknologinya Wuling. Ya. Jadi Wuling ini dia pakai teknologi voice gitu ya. Jadi teknologi voice. Semakin banyak bisa kasih mobil, lihat. Kadang memang bisa membuat repot dalam bahasa Indonesia. Dengan Win, sekarang Anda dapat meminta mobil Anda untuk melakukan segala sesuatu cukup dengan berbicara saja. Jadi ada Misalnya, namanya Win, teknologi udara kontrol. Di luar sedang segar, maka Anda bisa meminta sistemnya untuk membuka sunroof. Caranya cukup ucapkan saja, "Halo Wuling." Halo. Tolong buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Selain buka atau bahkan menutup, Anda juga dapat meminta, misalnya hanya untuk membuka sampai setengah atau tutup sedikit sunroofnya. Agar semakin segar, Anda pun juga dapat meminta untuk membuka jendela. Halo Wuling. Halo. Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Sama juga, di sini Anda pun dapat menyuruh mobilnya untuk kembali menutup jendela sisi pengemudi. Dan setelah kembali menutup semuanya, kalau Anda merasa udara di dalam mobil masih terlalu panas, cukup katakan saja ke mobilnya apa yang Anda rasakan. Halo Wuling. Halo. Saya merasa sangat panas. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Hebat ya. Tentu Anda juga dapat mengatakan bila Anda kedinginan atau meminta set AC ke temperatur tertentu, menarik turunkan kecepatan kipas, membuka tutup sirkulasi udara, hingga mengaktifkan defroster kaca depan. Selain mengatur kontrol mobil, Win juga mengerti bila Anda meminta fungsi yang lebih mendasar. Misalnya bila ingin tahu waktu sekarang tanpa perlu melihat ke layar. Halo Wuling. Halo. Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 9:00. Anda juga dapat menanyakan hal yang sama untuk tanggal. Jika lupa tanggal hari ini,
untuk dapat memastikan tidak kelewatan janji yang sudah Anda buat. Anda juga dapat melakukan panggilan telepon hanya dengan menyebutkan nama orang yang ingin Anda hubungi tanpa perlu kesulitan untuk menekan nomornya secara manual. Halo Wuling. Halo. Hubungi Agus Salim. Oke, menghubungi Agus Salim. Selain menyebutkan nama, Anda pun dapat menyebutkan nomornya satu persatu jika kontaknya belum terdaftar, atau bisa juga meminta sistem membuka sejarah panggilan, daftar kontak, bahkan redial untuk mengulang telepon terakhir yang Anda lakukan. Dengan Win, Anda dapat langsung mengucap. Oke. Itu tadi beberapa sampel implementasinya ya yang bisa kalian lihat gitu. Jadi sampai hari ini pun juga beberapa mobil itu udah mengimplementasikan teknologi mobile ke dalam device-nya mereka gitu ya. Jadi bisa kelihatan, bisa dilihat dari skematik gambar yang saya presentasikan hari ini. Contohnya kayak Wuling gitu ya. Wuling dia buat teknologinya Win, kalian bisa nelpon dan lain-lain. Tetap sama, itu yang disebut dengan teknologinya mobile computing. Nah, teknologi wireless ini sudah banyak sekali dipakai ya sama mobile computing. Intinya karena berkaitan dengan mobilitasnya si pengguna. Jadi mobile computing dia fokus bagaimana ngatur kalian bisa berkomunikasi tanpa kabel dan ngebangun aplikasi dan layanannya itu bisa digunakan manusia itu lebih baik. Jadi gagasan wireless sebenarnya ini sudah banyak dipakai ke beberapa platform gitu ya, layanan seluler yang disediakan oleh beberapa provider juga sebenarnya. Jadi provider dia sekaligus juga jualannya teknologi wireless yang dipakai untuk komunikasi. Kemudian smartphone ini lebih merujuk ke kelas baru dari cellphone gitu ya. Jadi ada sekalian harap diingat ada perbedaan antara smartphone dengan cellphone. Cellphone itu hanya kita pakai untuk berkomunikasi, nelpon, SMS dan seterusnya. Smartphone ini bahkan kalian bisa ngunjungin web gitu ya. Itu yang membedakan gitu ya. Dan fasilitasi komputasinya itu powernya signifikan dan tinggi. Paradigmanya kalau computing, dia diagram konseptualnya itu berbasis ini ya. Kalau kita bercerita tentang wireless communication untuk di mobile computing, wireless communication ini mulai dari nomadic computing, kita bagaimana orang-orang yang melakukan proses perhitungan itu tidak di satu tempat, tapi namun di tempat yang lain. Kemudian sisi yang paling besar itu adalah mobile computing. Kemudian sisi yang lebih besar dari mobile computing itu bercerita tentang pervasifnya dari sisi computing. Gabungan dari keseluruhannya ini yang kita sebut dengan wireless communication. Nah, apa itu pervasive computing? Kita kenal dulu. Yang pertama, ini pervasif itu artinya meresap ya. Jadi pervasive computing ini lingkungan di mana teknologi ini bisa digunakan sama orang-orang gitu ya, atau subjek aktivitasnya manusia sehari-hari, sehingga kehadirannya itu dirasakan sebagai sesuatu yang khusus atau orang sering sebut dengan yang spesial gitu ya. Sehingga ini karena sering digunakan gitu ya, sering dipakai, orang sudah tidak sebut lagi spesial. Hari ini bisa kita lihat ya, teknologi wireless apa dan lain-lainnya, kalian bisa berkomunikasi itu sudah orang nggak anggap spesial nih, karena udah terbiasa gitu. Itu namanya pervasif ya. Pervasif artinya udah diterima secara umum, general. Nah, contoh yang paling sederhana juga sampelnya adalah kayak telepon seluler, nelpon biasa. Setiap orang kan yang sudah tidak melihatnya itu sebagai suatu perangkat yang khusus, tapi dia bagiannya dari individu dalam masyarakat modern. Jadi orang yang pakai layanan telepon, SMS dan seterusnya, ini sudah disebut sebagai pervasive computing atau hal yang udah dianggap spesial lagi, gitu ya, karena sudah majority umum. Kecuali kalau kalian bercerita bercerita kita tentang smart home dan seterusnya. Nah, ini lebih spesifik dan orang lebih tertarik. Nah, itu juga masih di mobile computing, namun belum sampai pervasive computing. Nah, untuk mobile computing saat ini, ubiquitous atau perangkat mobile yang sudah kepake, biasanya pada umumnya dia bisa digunakan bersama-sama. Kemudian dia bisa dipakai untuk fasilitas internet, dan udah ada GPS juga atau basisnya location. Nah, ekspektasinya dulu ya, di awal kali dia dirilis,
itu dipakai 2 miliar devices pada tahun 2015 dan bahkan kalau sekarang udah lebih malah. Bahkan kalau kita cerita datanya Indonesia di Indonesia, jumlah smartphone itu lebih banyak 2 kali lipat ya. 2 kali lipat atau sampai dengan 3 kali lipat dari jumlah penduduk manusia yang ada di Indonesia. Kenapa bisa? Satu orang bisa jadi dia punya 2 device, satu orang bisa jadi dia punya 3 device, itu ya, mobile. Nah, aplikasi yang dipakai untuk mobile computing itu udah sangat banyak. Contohnya kayak email, web, location services atau GPS. Ini yang kalian gunakan sampai hari ini, gitu ya. Nah, untuk di smartphone pun kalau kita lihat model rentang intervensi ataupun model koneksi, ya bisa dilihat kita bisa berkoneksi melalui WiFi, gitu ya. Bisa pakai laptop, notebooknya kalian, tabletnya kalian, smartphone-nya kalian, gitu ya. Namun ada beberapa keterbatasan ataupun model laptop, gitu ya. Laptop ini dia bisa berkomunikasi dengan cell network, netbook juga sama. Namun ada hal yang mesti kalian perhatikan baik-baik bahwa tablet dia berkomunikasi dengan 3 jenis model. Tablet ya. Dia bisa koneksi 3 model dengan WiFi, dengan cell network, dia bisa komunikasi dengan GPS. Itu ya. Smartphone juga sama, dia bisa berkomunikasi dengan WiFi, network, gitu ya, BTS, kemudian GPS. Kita bedakan dengan cellphone yang HP-HP yang dulu, dia hanya bisa berkomunikasi dengan cell network. Jadi bisa dilihat ya, ada perbedaan mendasar di sini antara smartphone, mobile phone, tablet, netbook, dengan laptop. Dari mana koneksi mereka masing-masing itu dia bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Jadi pada saat kalian mau mengimplementasikan teknologi mobile, lihat dulu juga device-nya itu pakai apa, koneksi yang digunakan itu apa, yang bisa connect apa saja. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau pasang kayak di toko, gitu ya, pasang di toko, ada bikin aplikasi semacam kayak kasir begitu dan lain-lain. Cocoknya kalau dia butuh mobilitas yang tinggi, ya pakailah tablet gitu ya. Pakailah tablet. Karena kenapa dia bisa connect ke WiFi, dia bisa connect ke cell network, bisa connect juga ke GPS gitu. Apalagi kalau dia mobilitasnya berpindah-pindah tempat gitu ya. Kecuali dia sudah fix dalam satu tempat itu, enggak bakal berubah, misalkan kalian bisa menawarkan misalkan teknologi mobile untuk pakai PC ataupun laptop karena supporting untuk di WiFi, supporting juga untuk di cell network gitu ya. Kenapa bisa dia supporting di cell network? Kalian ingat ada namanya modem gitu ya. Modem kecil itu yang dipakai untuk berkoneksi dengan cell network. Nah, untuk data rate-nya ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ada dibilang kenapa lambat Ki, kenapa cepat yang ini dan seterusnya, ada data rate sama frekuensi yang bermain di sana. Jadi bisa dilihat kalau GSM, GPRS, 4G, 3G, HSDPA, LTE, 4G, itu ada data rate-nya. Rate-nya dia maksimal dia ada di 200 Mbps gitu ya. Sedangkan kalau teknologinya 3G, dia hanya focusingnya data rate-nya main di 2 Mbps. Bisa dilihat ya, 2 Mbps dan 200. Jauh sekali bedanya antara teknologinya 3G dan 4G gitu. Apalagi 5G ya. Ini sudah di atasnya 200 Mbps. Itu bahkan kalau nggak salah sih dengar-dengar itu 3 kali lipat dari 4G. Ya, 3 kali lipat dari 4G. Jadi kalau kita mendownload misalkan nonton film yang 1 giga dia buffering gitu ya. Kita buka yang 1 giga film, selesai duluan bufferingnya baru filmnya terputar malah. Sebelum filmnya terputar. Gitu. Jadi kalau selama ini yang kita nonton YouTube dia kan buffering dulu baru narik videonya keputar. Kalau ini enggak, dia bakalan clear selesai baru sudah selesai ataukah sementara nonton buffering mau jalan itu di belakang sistem bisa ngatur. Nah, hal yang penting juga mesti dipikir adalah di frekuensi. Kalau kita bercerita di teknologi mobile, masing-masing dia punya jalur yang berbeda gitu ya. Kalau 4G dia mainnya di 3.5 sampai 5.8 GHz. Itu ya. Ini frekuensi ya.
Kalau kita cerita kayak radio dan seterusnya, ini yang dipakai di dalam. Nah, ada juga jarak, adik-adik. Wireless itu kurang lebih range-nya di bawah dari 600 meter, gitu ya. Kalau metropolitan area network atau satu kota, itu dia 5 sampai 10 kilo. Bluetooth jaraknya itu dia maksimal ya, dari 10 meter. Jadi, kalau kalian transfer data via Bluetooth itu jaraknya paling maksimal itu 10. Kalau Bluetooth, saya lupa ada jenisnya Bluetooth yang bisa sampai dengan 100 meter. Gitu ya. Jadi, tapi kalau beberapa device sih yang saya lihat, biasanya kalau yang udah kepasang di smartphone mau ngirim data dan satu sama lain pakai Bluetooth, maksimal itu hanya 10 meter. Nah, ini tren perkembangannya ya dari 2G, 2.5G, 3G, 4G. Nah, 2G itu dari tahun 92 dan 4G kita baru kenal sampai di 2012 sampai hari ini. Dan 5G agak lupa. Tapi kalian bisa lihat perkembangannya dari GSM ya, GSM, CDMA. GSM itu ke GPRS, CDMA baru LTE. Kalau teknologi CDMA, dia CDMA 2000, FDO, sampai UMB. Semuanya IP-nya itu dikonverges dalam satu wireless ataupun media komunikasi. Ya. Fungsinya ada banyak ya, kayak 2G itu kita cuma bisa pakai dia di SMS sama apa namanya, nelpon. Bisa dilihat layar kalian ya. 2.5G barulah kita kenal sedikit-sedikit teknologi wireless sama ada warna-warnanya di dalam. Pengiriman berbasis warna datanya. Makanya emoticon dan lain-lain itu anak-anak tahun 90-an sama tahun 2000-an sedikit itu udah kenal emoticon dan lain-lain untuk dipakai. Kemudian 3G itu sudah bisa pakai untuk video call gitu ya. Kita udah bisa pakai dia multimedia dan lain-lain. Dan 4G ini terbuka sekali tuh. Mulai dari kita bisa pakai dia multimedia, bisa pakai wireless VoIP. Jadi kita bisa pakai telepon sesama media wireless. Bisa pakai juga di multimedia converged headset untuk personal gitu. Jadi bisa dilihat ya perkembangannya. Dan kalau ada 5G yang masuk di Indonesia, kegunaannya malah lebih besar dibandingin ini ya. Lebih besar dibandingin ini. Kayak contoh apa? Contohnya gini. Dokter itu dia bisa membedah jarak jauh. Bayangin ya. Jadi dia bisa gerakin tangan robot dari jarak jauh untuk ngebedah orang di medan perang. Gitu. Jadi bisa dibayangkan dokter bisa ngebedah orang dari jarak jauh menggunakan robot. Teknologi apa yang dipakai? 5G. Nah, beberapa research dan isu di mobile computing yang masih terbuka, sempat kalian mau lanjutkan studimu atau kamu angkat beberapa riset, itu mulai dari ini, quality of connectivity bisa kalian lebih dalamin, bandwidth, limitasi bandwidth, location transparansi, dependensi, limitasinya power, display processing, keterbatasan penyimpanan, ini semua masih terbuka dalam isu penelitian di mobile computing. Ya. Nah, keterbatasan di mobile computing ada beberapa tadi selain dari bisa dilihat dari sisi security ya, bandwidth, konsumsi power, pengiriman transmisi data yang gampang terganggu, potensial hazard gitu, bahaya kesehatan, sering adanya kecelakaan karena orang main handphone dan lain-lain. Ini beberapa limitasinya di mobile computing. Beberapa tantangan ya kalian bisa lebih dalamin tadi di research area itu. Saya coba sebut ada 5 yang bisa jadi kalian ngangkat dari skripsi ini. Disconnection, bandwidth yang sifatnya kecil tapi kalian mau proses pengiriman data. Variability-nya bandwidth, heterogeneous-nya network, sampai dengan security risk. Regulation, apalagi ya, ad hoc networking, delay, large delay variation ini terbuka untuk di beberapa area. Dan kedepannya di mobile computing itu mereka akan menggunakan AI ya, artificial intelligence, integrated security, compactnya yang ukurannya yang kecil, lebih kecil lagi. Kemudian bagaimana meningkatkan kinerjanya prosesor gitu ya, komputer prosesor speed. Ini future problem ataupun pengembangan mobile computing ke depannya.
Beberapa kategori isu juga yang bisa diangkat kayak isu softwarenya, baterainya, penggunaan baterainya ya, apps-nya, koneksinya, kemudian penyerangan, attacks gitu ya, user interface issue. Ya ini UI, ini penting juga. UI, UX, ini kategori juga untuk di perkembangan mobile ya. Nah, teknologi wearable computer mungkin sudah kalian kenal nih hari ini ya. Bagaimana teknologi komputernya itu kepasang dalam satu device. Hari ini kalian udah kenal nih namanya macam kayak Samsung, saya lupa ya Samsung berapa? Samsung Gear lah ya. Gear 1, 2, 3, 4. Itu kayak jam tangan tapi kita bisa nelpon melalui jam tangan. Gitu. Ini wearable komputer yang menggantikan saat ini ya. Sebenarnya jam tangan kayak Samsung Gear dan lain itu sudah mendekati menggantikan handphone, mendekati menggantikan Nokia yang jadul, menggantikan komputer. Semua nempelnya langsung di tangan gitu. Dan bisa kalian juga lihat perbandingannya antara orang zaman dulu yang bekerja di kantor seperti ini dengan orang yang zaman sekarang kerjanya itu bisa jadi mereka ada di tempat liburan. Ya, bisa dilihat ya. Jadi satunya cukup bawa jet-jet saja kayak tablet, handphone dan lain-lain untuk lakukan pekerjaan dibandingkan kalau dia harus stay di kantor. Gitu. Teknologi yang digunakan ini digantikan sama ini. Keuntungan mobile teknologi seperti sama yang tadi ya, reduksi biaya, akses informasi, extreme personalization. Ini yang penting dicek kembali karena ponsel di antara dompet dan kunci motor. Jadi ingat ya, kebutuhan ponsel hari ini tuh penting nih. Kayak dia ibaratnya dompet dan kunci motor. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa lakuin apapun kalau nggak ada ponsel. Itu. Dan ya udah kayak jadi konsumtif lah. Ya. Lebih baik kita ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone untuk saat ini. Kenapa? Kalian pun bisa bayar makanan kalian melalui handphone malah. Dan informasi yang sifatnya pribadi ini juga menjadi concern ketika dia turun di teknologi mobile. Nah, ke depan pun juga bisa kita lihat ya beberapa implementasinya. Siapa sih yang butuh komputasi bergerak ataupun mobile computing? Pertama adalah kendaraan adik-adik. Bisa dilihat ya. Kalau zaman sekarang gitu ya, diimplementasikan full untuk mobile computing, kita bisa bercerita bahwa mobil hari ini gitu ya, mobil hari ini dia bahkan tidak perlu supir gitu. Kenapa bisa seperti itu? Prinsipnya di J. Scaler dari bukunya dia bilang bahwa kita bisa remote satu device, kenapa nggak bisa kepakai juga di device kendaraan sampai hari ini. Jadi mobil dia saling berkomunikasi lewat mana? Mobil itu berkomunikasi dengan tower gitu. Jadi mengatur lalu lintas traffic gitu ya. Lalu lintas traffic kapan dia misalkan ada di suatu jalur yang padat, nah otomatis tiba-tiba lampu lalu lintas itu menyesuaikan. Kalau di sini lagi padat, di sini jarak interval waktu hijau dengan merahnya itu lebih cepat. Di sana masih lowong jalannya, interval waktu merah dengan hijau itu dikasih lebih lama dibandingkan yang jalur yang sempit. Gitu. Jadi bisa dilihat ya, dia udah adaptif. Gitu. Jadi kendaraan itu butuh teknologi komputasi bergerak. Nah, sampai hari ini pun kalian bisa lihat tadi ya, kendaraan kayak mobil itu udah seperti kayak ibaratnya kita kayak ngoding dalam dalam mobil gitu. Bahkan kedepannya malah mesin cuci gitu ya, mesin cuci, mobil apa lain-lain itu kalian bisa coding sendiri malah ya, coding sendiri beberapa program ke dalam. Kemudian komputasi bergerak, siapa lagi yang butuh hari ini? Itu adalah intelligent office dengan house. Muncul namanya smart office, muncul namanya smart home. Kenapa? Mereka butuh komputasi bergerak dan implementasi di sini itu sangat terbuka besar gitu. Kalian menganggap ini sebagai angkat ini sebagai skripsi juga sangat cocok untuk di mobile computing. Siapa lagi yang butuh? Polisi gitu ya. Polisi untuk penegakan hukum, dia mau lihat siapa platnya orang yang melanggar dan lain-lain, itu kan sudah ada muncul juga di berita ya, tilang online gitu ya, tilang online. Apalagi yang butuhin komputasi bergerak juga adalah penanganan bencana. Jadi kita bisa tahu bencananya ini kapan terjadi untuk meminimalisir korban gitu ya. Entahkah kita pasang sensor di laut ketika terjadi tsunami,
Sensornya ngirim data ke orang daratan untuk mempersiapkan diri misalkan. Ini udah. Nah, sampai di sini adik-adik sekalian ada pertanyaan sebelum saya kasihkan Ki Hadiata? Halo? Anyone, ada pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kasihkan saja langsung ya. Ini silakan dikerjakan, gitu ya. Ini silakan dikerjakan untuk hadiah kalian ataupun tas yang masih kalian kumpulkan. Jadi pertanyaan pertama adalah apa itu smartphone? Gitu ya. Jadi harap dijawab, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian harap dijawab apa itu smartphone. 2, silakan jelaskan perbedaannya antara smartphone dengan cellphone. Tadi saya sudah singgung sedikit gitu ya, perbedaannya smartphone dengan cellphone. Gitu. Ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan samakan ke antara handphone pintar dengan handphone tok. Itu dua hal yang berbeda itu. Jadi kalian jelaskan apa perbedaannya. 3, bagaimana implikasinya ketika mobile computing ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja manfaatnya, apa saja bidang yang terpakai gitu. Tadi sudah ada nih, kayak contohnya polisi. Nah, polisi itu dipakainya untuk apa? Gitu ya. Di teknologi mobile computing, smart home. Nah, smart home itu kepakainya untuk apa? Dan seterusnya itu dijelaskan ya. Kemudian yang keempat, bagaimana mobile computing ini bisa berelasi dengan wireless communication. Jadi, kenapa bisa kita katakan bahwa mobile computing ini dia terhubung dengan wireless communication. Di sebelah mananya yang dia saling terhubung. Oke, semuanya kalian jawab ke dalam Word, kemudian kalian upload di Google Drive kalian dan copy link pekerjaannya kalian itu di dalam Classroom. Nanti saya buatkan satu assignment, silakan di-upload linknya ke sana ya. Cukup linknya ya, jadi bukan Word-nya dijawab gitu. Masing-masing untuk implication saya minta 5 ya. Jadi misalkan kayak gini, perbedaan smartphone dengan cellphone saya minta 5, implication dengan mobile computing itu saya minta 5 juga. Jadi kalian jelaskan ya, masing-masing 5. Tuh. Ada pertanyaan sampai hari ini untuk di hadiah ini? Kalau yang mendengar penjelasan saya tadi itu sebenarnya ada beberapa jawabannya untuk hadiah kita hari ini. Kalau kalian dengar ya. Nah, video ini pun juga ada. Nanti saya akan upload sebentar. Kalian bisa nonton ulang lagi di rumah. Itu ya. Link videonya ada di Classroom. Gitu. Dan materi ini juga saya taruh di Classroom juga. Upload tugasmu juga di Classroom juga. Tapi filenya taruh di Google Drive. Ada pertanyaan, adik-adik? Halo, ada pertanyaan untuk hadiahnya ataupun yang lain? Oke, saya rasa cukup. Oke, saya rasa cukup nih adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari Kamis. Kembali ya, seperti biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kasih, Kak. Sama-sama.